Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman Desa Fokus ya. Jadi banyak yang bertanya di channel saya ini, Bang, ada nggak di rencana undang-undang desa itu atau di revisi undang-undang desa itu dibahas tentang gaji perangkat desa dan gaji kepala desa? Dan juga ada nggak di situ dibahas tentang status perangkat desa? Oke teman-teman, sekarang kita akan bahas itu. Ternyata di rencana revisi undang-undang desa kemarin itu ternyata dibahas juga oleh bapak-bapak DPR yang terhormat kemarin. Jadi kita akan bahas itu sekarang teman-teman. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang baru bergabung, bagi teman-teman yang baru menonton channel ini, silahkan dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Semoga channel ini bermanfaat. Baik teman-teman, terkait dengan gaji kepala desa dan gaji perangkat desa. Oke, sebelumnya kemarin bapak-bapak DPR kita sudah menyetujui revisi Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Tetapi itu belum selesai teman-teman. Artinya masih ada proses yang harus dilalui untuk dijadikan menjadi Undang-Undang Desa. Kalau kemarin itu adalah hanya draft revisi Undang-Undang Desa yang selanjutnya pasti akan disahkan atau diselesaikan pada undang-undang atau dibawa ke persidangan paripurna nanti dan dibahas dengan pemerintah gitu, sehingga menjadi undang-undang yang sudah disahkan gitu teman-teman. Jadi yang kemarin itu hanya sekedar draft revisi Undang-Undang Desa yang akan dibawa ke sidang paripurna oleh DPR. Oke, terkait dengan itu teman-teman, ada satu poin yang sangat krusial ya. Satu poin yang sangat krusial di draft revisi Undang-Undang Desa itu, diantaranya yang pertama, jabatan kepala desa berubah menjadi 9 tahun. Kemudian kedua adalah terkait dengan status perangkat desa. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan gaji atau siltap kepala desa dan perangkat desa. Tapi di video kali ini saya akan fokus membahas tentang gaji perangkat desa dan gaji kepala desa. Oke teman-teman semuanya. Jadi pada draft revisi Undang-Undang Desa kemarin itu diusulkan oleh DPR itu gaji kepala desa dan gaji perangkat desa itu akan dinaikkan. Seperti apa akan dinaikkan, nanti kita bahas. Oke. Pertama, kemarin DPR itu mengusulkan kenaikan gaji kepala desa dan perangkat desa. Kenapa diusulkan? Kenapa diusulkan kemarin? Karena gaji kepala desa dan gaji perangkat desa yang sekarang itu dinilai sangat-sangat minim. Dan gajinya mereka itu saat ini terlalu kecil, sehingga diusulkan gaji kades dan gaji perangkat desa itu dinaikkan. Nah, seberapa besar naiknya? Oke, sekarang kita bahas kembali. Namun sebelumnya, gaji kepala desa dan gaji perangkat desa itu sudah diatur di dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Di pasal 81. Di pasal 81 itu diatur bahwa satu, penghasilan tetap diberikan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dianggarkan dalam APBD yang bersumber dari anggaran dana desa atau alokasi dana desa atau disebut dengan ADD. Jadi untuk gaji kepala desa dan perangkat desa, yang pertama yang sekarang. Jadi yang pertama adalah besaran penghasilan tetap kepala desa. Yaitu Rp2.426.640, yaitu setara dengan 120% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Artinya gaji kepala desa yang sekarang itu adalah sebesar 2 juta sekian, yaitu sama
dengan setara dengan gaji PNS golongan 2A. Oke. Kemudian yang kedua yaitu penghasilan tetap atau gaji sekretaris desa, yaitu paling sedikit 2.224.420, yaitu setara dengan 110% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Itu untuk sekretaris desa, teman-teman ya. Selanjutnya, besaran penghasilan perangkat desa. Oke. Perangkat desa dalam hal ini paling sedikit Rp22.200, yaitu setara dengan 100% dari gaji pokok pegawai negeri sipil golongan 2A. Jadi itu dia teman-teman, besaran gaji kepala desa dan gaji perangkat desa sudah diatur di dalam undang-undang. Tetapi pada rencana undang-undang ini itu Bapak DPR sudah mengusulkan bahwa gaji kepala desa dan gaji perangkat desa akan dinaikkan dan juga akan ditambah dengan tunjangan keluarga dan tunjangan purna tugas. Jadi tunjangan purna tugas, tunjangan keluarga dan sebagainya itu akan direvisi kembali dan akan diusulkan di sidang paripurna nanti oleh DPR. Ya, kita semua teman-teman perangkat berdoa saja supaya gaji dinaikkan oleh pemerintah. Oke. Selanjutnya yang terakhir adalah terkait tentang tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa. Jadi BPD saat ini memang tidak mempunyai tunjangan, akan tetapi sudah diusulkan kemarin sama DPR akan mendapatkan tunjangan purna tugas juga sama seperti kepala desa kemudian perangkat desa. Karena kenapa? Karena BPD juga sangat berpengaruh di dalam desa sebagai pengawas atau sebagai pembawa aspirasi dari masyarakat desa, teman-teman. Makanya ya itu dia teman-teman. Jadi sesuai dengan draft revisi undang-undang desa yang kemarin dibahas oleh DPR. Jadi pertama, peserta kepala desa dan peserta perangkat desa akan dinaikkan. Kedua, tunjangan purna tugas akan diadakan untuk kepala desa, perangkat desa dan BPD. Baik teman-teman, mungkin sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.